Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tat Astu Astu Swaha. Para pemirsa yang berbahagia dalam acara Pelita Dharma, marilah kita bersama menghaturkan puja bakti kepada Pan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugraha beliau kita dapat menyaksikan kembali acara Pelita Dharma yang kita cintai. Tidak lupa, marilah kita mengaturkan puja astuti bakti kepada para maharsi, para empu, para pujangga, di mana atas tuntunan beliaulah kita semua yang ada di sini dapat mempelajari kitab suci Weda. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma. Di mana pesan Dharma ini, saya mengambil tema, yaitu kebinekaan dan keberagaman dalam kehidupan beragama. Kita tahu bersama bahwasanya umat Hindu di Indonesia ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya keberagaman. Di mana kita tahu bersama bahwasanya negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari berbagai macam ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari berbagai macam adat budaya yang berbeda-beda. Dan juga hal tersebut mempengaruhi umat Hindu yang tersebar di berbagai macam pulau, tidak hanya berada di Bali, ada di beberapa pulau lain seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan lain sebagainya. Itu juga yang menyebabkan agama Hindu memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dalam agama Hindu kita sering mengenal yang namanya pluralisme, atau biasa kita sebut dengan pluralisme atau kebinekaan, atau juga bisa disebut dengan keberagaman itu sendiri. Kata pluralisme berasal dari kata pluralism dari bahasa Inggris, di mana yang berarti keberagaman atau kebinekaan itu sendiri. Dalam pandangan Hindu berarti kebinekaan itu atau keberagaman itu berkaitan dengan pandangan atau tata cara berkehidupan, atau juga bisa dikatakan tata cara beribadat agama Hindu. Kita tahu di dalam Hindu memiliki banyak sekali pandangan-pandangan tentang kehidupan beragama. Kita ambil contoh dalam kehidupan bermasyarakat di saat ini dan juga di masa lalu ada sedikit perbedaan. Di mana ketika dulu di masyarakat di era kerajaan Majapahit, di mana Hindu pada waktu itu masih sebagai agama mayoritas. Di mana agama Hindu pada waktu itu menjunjung tinggi perbedaan-perbedaan itu. Dia agama Hindu bisa hidup berdampingan dengan sangat baik dengan agama Hindu, Buddha, dan juga agama-agama lainnya. Di mana hal itu dapat disatukan dengan sebuah sesanti puja yang dituliskan oleh para pendahulu kita, yaitu para Empu Tantular, di mana disebutkan dalam kitabnya Sotasoma, disebut Bineka Tunggal Ika Tanhane Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu dan tidak ada dharma yang kedua. Itu yang menjadikan dasar bahwasanya masyarakat di kerajaan Majapahit di masa lalu memiliki berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda tetapi tetap satu dan selalu menjunjung tinggi perbedaan itu. Bisa juga kita terapkan dalam kehidupan sekarang ini, di mana kebinekaan itu tetap menjadi suatu hal yang biasa dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jika ditanya apakah itu diizinkan, tentu jawabannya adalah boleh atau diizinkan dalam agama Hindu. Karena dalam agama Hindu kita mengacu pada sebuah sloka, yaitu sloka Bhagavad Gita bab 4 sloka 11, disebutkan sebagai demikian. Jalan mana saja yang engkau tempuh untuk memujaku, wahai Arjuna, aku terima. Karena manusia memujaku dalam berbagai macam jalan.
Jadi, jika kita mengacu pada sloka tersebut, Bhagavad Gita bab 4 sloka 11, kita diizinkan memuja Tuhan, pribadi Tuhan dengan berbagai macam cara. Ada saudara kita dari Kaharingan menyebut Tuhannya itu dengan nama Ranying Hatala. Saudara kita dari Jawa ada yang menyebutnya dengan sebutan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ada juga saudara kita yang menyebut Tuhan itu Sang Hyang Manon. Jadi berbagai macam sebutan nama itu diizinkan dalam agama Hindu. Karena kita mengacu pada sloka di atas bahwa Tuhan itu boleh dipuja dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu, ketika ada orang lain memuja dengan tata cara yang tidak sama dengan kita, jangan dipersalahkan. Ada lagi saudara-saudara kita ini memiliki berbagai macam salam. Kalau kita Hindu Dharma ini memuja Tuhan itu dengan salam Om Swastiastu. Tapi ada saudara-saudara kita dari berbagai daerah yang salamnya berbeda-beda. Yang ada saudara kita dari Hindu dari dataran Tengger itu salamnya tidak Om Swastiastu, tapi Hong Ulun Basuki Langgeng. Dan akan dibalas oleh saudara-saudara yang lain dengan jawaban Langgeng Basuki. Ada lagi saudara kita dari Hindu Kaharingan juga memuja atau juga menyampaikan salamnya yang berbeda dengan kita. Hindu Dharma pada umumnya mereka memiliki salam Tabe Salamat Ningunalatai Salam Sujud Karendem Malempang Kadapan Ranying Hatala. Nah, dengan demikian kita memiliki sebutan Tuhan yang berbeda, salam yang berbeda, tapi tidak mengurangi filsafat atau pemahaman kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang berpribadi, di mana dalam kita biasa menyebut sesanti puja Om Tatsat Ekam Adityam Brahman, Tuhan hanya satu, tapi orang bijak menyebut dengan banyak nama atau yang maha sempurna. Jadi, walaupun Tuhan itu disebut dengan berbagai macam nama, tapi dia hanya memiliki satu ketuhanan, yaitu Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, marilah kita bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita terlahir di negeri Indonesia, kita terlahir dari berbagai macam keberagaman. Jadi wajibnya kita menjaga keberagaman itu sendiri agar menjadi sebuah kekayaan bagi negeri ini. Sebagai orang Hindu dari Hindu Dharma di Indonesia ini, kita wajibnya menjaga kebenekaan itu. Bukankah sebuah taman akan tampak indah jika ia tidak terdiri hanya dari satu jenis bunga saja? Tapi jika terdiri dari berbagai macam bunga, maka ia akan tampak begitu indah. Begitulah ibaratnya negeri Indonesia yang begitu luas ini, termasuk Hindu Dharma di dalamnya, sebagai bagian dari negeri ini, terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan juga budaya, akan menjadikan sebuah kekayaan bagi agama Hindu itu sendiri. Hindu hadir bukan untuk menyamakan semua adat dan budaya, tapi Hindu membangun agama dan juga adat budaya di suatu daerah itu tersendiri. Termasuk saya pribadi, kebetulan saya memakai adat dari suku Baduy. Karena saya berada di Banten, saya menghormati saudara-saudara kita dari suku Baduy. Saya memakai adat kebudayaannya. Saudara-saudara kita yang lain di Hindu Kaharingan, Hindu Karo, Hindu Tengger, Hindu Bali, biarkan mereka berkembang dengan cara mereka sendiri, dan juga biarkan mereka melestarikan adat dan juga budayanya. Oleh karena itu, mari kita bersama menjaga kebinekaan itu sendiri, agar kekayaan kita tidak hilang oleh zaman yang terus berubah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ono kupat kecemplung santen, menawi lepat kaulo nyuwun pangapunten. Suro diro dijaya dening rat, lebur dening pangastuti, kaulo tutup kanthi paramasanti. Om Santi 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 Om.